Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami selalu Kau ingatkan untuk menyeimbangkan hidup kami antara karya, perbuatan, tindakan, dan diam di hadirat Allah. Bantu kami ya Bapa untuk bisa memanfaatkan kedua tindakan perbuatan ini menjadi suatu kekuatan yang berasal daripada-Mu dan mendengarkan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hal yang menarik para saudara bahwa Yesus begitu banyak pergi belusukan menyembuhkan orang sakit, orang menderita kerasukan setan, ya, dilakukan oleh Yesus ya, dengan sepenuh hati sehingga banyak orang dibebaskan, diselamatkan. Tetapi ternyata Tuhan tidak selalu memenuhi apa yang kita butuhkan. Ketika Yesus selesai dengan tugas pelayanan dan kerasulannya, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdiam, berdialog dengan Allah. Dan ketika diminta untuk kembali, karena banyak orang meminta, maka dia mengatakan saya harus pergi ke tempat lain. Para saudara, karena di sana juga orang butuh apa yang diminta oleh mereka. Saya kira para saudara, ini suatu pelajaran yang menurut saya sangat berharga sekali, bahwa kita tidak pernah boleh terlekat pada sesuatu. Kita terus harus mencari kehendak Tuhan sebagai ukuran kita untuk berbahagia dan menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Itulah yang terjadi pada Yesus, maka Yesus tidak mengikuti apa yang diminta orang karena orang yang mencari dia untuk disembuhkan. Tetapi Yesus mengatakan pergi ke tempat lain. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Di tempat lain pun aku harus bekerja. Saudara, sejujurnya ini pula yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pastor, sebagai umat Allah. Yaitu kehendak Tuhan yang pertama-tama harus menjadi makanan kita. Ya, meskipun nampaknya secara manusiawi seolah-olah Yesus menolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan mujizat, tapi dia kehendak Tuhanlah yang paling utama. Dan yang kedua, saya mau menggarisbawahi pentingnya orang untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk berdialog dengan Allah, untuk tinggal bersama Allah, untuk duduk bersama Allah, untuk membiarkan dia sendiri yang berbicara dan menguasai hidup kita, tinggal bersama, hadir bersama Allah. Dan itulah yang saya duga dan saya kira bahwa bahwa berdoa itu pertama-tama bukan meminta sesuatu. Doa itu pertama-tama bukan seolah-olah mengatur Tuhan untuk hidupku. Doa pertama-tama adalah hadir di hadapan Tuhan, tenang di hadapan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan berbicara. Seperti seorang sahabat, seperti seorang kekasih yang duduk diam, mendengarkan satu sama lain, mendengarkan dengan hati. Saya kira ini yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Sekali lagi, doa tidak pertama-tama meminta sesuatu, tapi pertama-tama hadir di hadapan Allah. Karena apa? Karena meminta sesuatu itu berfokus padaku. Tapi kita hadir di hadapan Allah, itu berarti biarkan Tuhan mengubah, mengatur aku. Itulah yang saya kira perlu kita perjuangkan dalam hidup kita, yaitu membiarkan, mengizinkan Tuhan bekerja, dan kita mendengarkan apa yang semata-mata Ia inginkan bagi orang lain, karena itulah yang paling tepat dan paling baik, dan itulah yang paling susah yang perlu kita renungkan. Sekali lagi, mari kita belajar diam dan hening di hadapan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan bekerja lewat aku atau lewat siapapun juga, demi kebaikan orang lain dan kebaikan Tuhan. Semoga kita bersedia untuk tinggal diam di hadirat-Nya dan membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita masing-masing. Berkat Tuhan atas kita semua, dan semoga kita diberkati oleh kehadiran Paus di tengah-tengah kita, dan kita disembuhkan sesuai dengan permintaan dan permohonan kita,
Karena Tuhan Yesus melakukan segala-galanya untuk kita dan bangsa kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bunda Maria, terima kasih Santo Yosef, terima kasih Papa Paus kami yang sedang ada di Indonesia. Berkatilah kami semua ya Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.